Shalom, channel Risa Smith Batubara di channel Kristen Bersaksi. Kenapa harus Kristen Bersaksi? Ya, belakangan ini banyak yang abang buat channel atau kak, kenapa sih kakak buat channelnya namanya Kristen Bersaksi? Ya, jadi jawabannya sangat sederhana karena kita sebagai orang Kristen dituntut untuk menjadi saksi-saksi untuk terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan agar orang lain juga dapat mendengar berita tentang keselamatan. Nah, oke, baik saudara. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan atau men-sharingkan apa yang sudah saya dapatkan selama saya sekolah Alkitab, dan saya ingin membagikannya kepada saudara-saudara dimanapun berada. Nah, kalau di video-video sebelumnya saya sudah membahas secara sederhana kitab 2 Korintus, dan pada kesempatan kali ini saya rindu untuk membagikan pengantar dari kitab Galat. Kita membuka Alkitab kita di dalam di Galatia. Langsung saja kita buka filenya. Nah, ini merupakan surat Galatia. Itu merupakan surat setelah 2 Korintus. Nah, Galatia, kita lihat selanjutnya. Jadi, data tentang surat Galatia yang pertama adalah Galatia adalah sebuah provinsi Roma yang besar. Luasnya meliputi pegunungan dan dataran dari Turki bagian tengah. Lalu yang kedua, tanggal penulisan dari kitab Galatia diperkirakan sekitar 49 Masehi. Lalu data yang ketiga, surat Galatia ditulis pada tahun pelaksanaan sidang di Yerusalem, atau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 dan Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, lalu yang berikutnya, surat Galatia ini begitu menonjol sebagai suatu ketetapan akan kebebasan sebagai orang Kristen. Kita lanjut. Nah, ini tujuan surat Galatia ini ditulis. Kita harus mengetahui apa maksud dan tujuan surat Galatia ditulis. Nah, yang pertama adalah surat ini dituliskan untuk menunjuk beberapa masalah serius di gereja-gereja. Lalu yang kedua, adanya ajaran berbeda dari guru-guru Yahudi Kristen lainnya yang tiba di Galatia setelah kunjungan pertama Paulus. Nah, jadi mereka bersikeras bahwa orang-orang Yahudi yang bertobat harus disunat dan mematuhi hukum Taurat agar masuk menjadi orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama, dan di sini juga membuat Paulus habis akal menghadapinya. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-20 dikatakan di sana, betapa rinduku di antara kamu pada saat dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Lalu dilanjutkan dengan menegaskan ajaran Paulus bahwa untuk menerima pengampunan Allah dan hidup baru yang diberikan, maka seorang hanya perlu pertobatan dan iman. Nah, jadi agar saya dan saudara menerima pengampunan yang daripada Allah dan hidup baru yang diberikan Allah, maka kita hanya perlu pertobatan dan iman yang hanya percaya kepada Yesus saja. Lalu kita lanjutkan, ada permulaan surat Galatia. Nah, jadi Paulus mengawali suratnya tidak seperti gaya penulisan umumnya, tanpa menegaskan otoritasnya dan tanpa kajian, namun langsung ke permasalahan, menyatakan satu Injil Kristus di pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dengan perikop hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu,
terkutuklah dia. Nah, jadi Paulus mengatakan ini bukan untuk memperoleh persetujuan manusia, tetapi yang dipedulikannya adalah perkenanan Allah. Nah, jadi di ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Lalu dilanjut dengan ajaran Paulus adalah apa yang Kristus nyatakan padanya secara pribadi di pasal 1 ayat 12 dikatakan di sana, karena aku bukan menerimanya dari dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, sementara ia adalah pengikut setia dari agama Yahudi sebelum pengalamannya bertemu Yesus di Damsyik. Nah, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Lalu dilanjutkan dengan isu penting dalam surat Galatia. Nah, ini merupakan isu penting dalam surat Galatia, saudara. Isu yang muncul dari yang sesat dari pemeluk Yudaisme adalah mereka mendorong semua orang Kristen untuk dan tunduk pada hukum Taurat. Lalu dilanjutkan, Paulus sebagai orang yang bertobat melihat ajaran ini berupaya menggantikan kemerdekaan orang Kristen dengan perbudakan dalam agama Yahudi. Orang Kristen seharusnya dipimpin Roh Allah, bukan tunduk pada hukum Taurat. Nah, ini terletak di Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, dilanjutkan lagi dengan kuasa salib Kristus memperbaharui dan mengubah hidup manusia. Maafkan, adalah yang patut dibanggakan manusia. Jadi yang perlu kita patut banggakan dalam kehidupan kita yaitu kuasa Kristus yang memperbarui kita setiap saat, yang mengubah hidup kita yang dari buruk menjadi yang lebih baik. Nah, jadi saudara, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Nah, jika saya berkati dengan penyampaian ini, saudara boleh bagikan berkat pengetahuan ini kepada orang lain. Dan di sini juga saya menyarankan buat saudara-saudara yang ingin belajar pengantar kitab, saudara boleh membeli bukunya Donald Guthrie. Nah, ini penerbitnya adalah Momentum. Saudara bisa beli di toko buku rohani. Nah, pengantar perjanjian baru yang ditulis oleh Donald Guthrie ini dari jilid pertama sampai jilid ketiga menuliskan tentang kitab-kitab perjanjian baru. Oke, baik saudara, sekian yang bisa saya sampaikan dan yang saya bagikan semua dimanapun berada. Terima kasih dan saya ucapkan shalom.